Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlia Malika dengan NIM 240201020804 ingin menyampaikan pemaparan perihal tugas MSDM untuk jurusan manajemen. Pembahasan yang saya ambil adalah studi kasus mengenai Zenius yang terjadi pada tahun 2022. Bagaimana sih perencanaan SDM yang tidak realistis dan banyak spekulasi? Sebagaimana tampilan berita Tempo yang saya jabarkan pada presentasi berikut, Zenius adalah edtech lokal yang berkembang pesat selama pandemi, melakukan PHK massal terhadap lebih dari 200 karyawan. Pada pertengahan 2022, mereka merekrut besar-besaran pada tahun 2021 setelah mendapatkan pendanaan, namun gagal memproyeksikan pasar pasca pandemi yang kembali ke sekolah offline. Akibatnya banyak posisi menjadi tidak relevan ketika permintaan menurun drastis. PHK massal yang terjadi ini dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi dan memasuki era efisiensi ekonomi digital, menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Apa sih yang salah dalam manajemen SDM mereka? Yang pertama adalah perencanaan SDM tidak realistis dan banyak spekulasi. Zenius ini merekrut banyak karyawan dalam jumlah besar dengan harapan pertumbuhan yang eksponensial dalam waktu singkat. Mereka terlalu optimis dalam spekulasikan pertumbuhan bisnis tanpa memperhitungkan fluktuasi atau ekonomi pasar, keberlanjutan arus kas, dan kemampuan organisasi dalam menyerap beban SDM secara jangka panjang. Contohnya, beberapa startup teknologi mengembangkan tim dengan ratusan karyawan hanya berdasarkan suntikan dana dari investor tanpa perencanaan jangka panjang yang matang. Yang kedua adalah ketergantungan berlebihan pada pendanaan eksternal atau venture capital. Manajemen SDM Zenius seringkali tidak disesuaikan dengan kekuatan fundamental bisnis. Ketika aliran dana dari investor berhenti atau melambat, perusahaan tidak mampu mempertahankan beban gaji yang tinggi. Hal ini membuat PHK massal menjadi satu-satunya opsi untuk bertahan. Kesalahan utama dalamnya adalah pengelolaan SDM yang berbasis uang investor, bukan arus kas real perusahaan. Yang ketiga adalah ketiadaan strategi HR berkelanjutan atau Sustainable Human Resource Strategy. Zenius jarang memiliki strategi SDM jangka panjang yang berbasis pada efisiensi, produktivitas, dan retensi. Mereka cenderung terjebak pada tren scale up cepat dengan hiring besar-besaran tapi minim di dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penguatan budaya kerja. Akibatnya banyak karyawan yang tidak memiliki peran jelas atau job mismatch, dan ketika efisiensi dibutuhkan, mereka jadi korban PHK. Yang keempat adalah kurangnya manajemen risiko SDM. Zenius seringkali tidak memiliki sistem manajemen risiko SDM yang memadai. Tidak ada planning darurat untuk mengatasi krisis finansial, ketidakstabilan pasar, atau perubahan regulasi. Ketika risiko terjadi seperti penurunan pendapatan, regulasi baru, atau kerusakan reputasi, keputusan PHK diambil secara reaktif, bukan preventif. Dampaknya yaitu PHK dilakukan secara mendadak, tidak transparan, dan merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang kelima adalah keseimbangan antara budaya growth dan governance. Zenius dan banyak startup lainnya mengembangkan budaya inovasi dan pertumbuhan atau growth culture, namun abai terhadap tata kelola SDM yang sehat. Misalnya tidak adanya performance manajemen sistem yang objektif, apresial yang tidak konsisten, dan kebijakan human resource yang lemah. Penerapannya dan startup menghadapi tekanan ekonomi, tidak ada tolak ukur objektif dan menentukan siapa yang dipertahankan dan siapa yang di PHK. Selanjutnya adalah komunikasi internal yang lemah. Proses PHK telah dilakukan dalam penjelasan yang jelas, tanpa komunikasi dua arah dan minim empati. Ini mencerminkan lemahnya fungsi manajemen SDM sebagai mediator antara kebijakan strategis perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Efek jangka panjangnya dapat menurunkan motivasi, loyalitas, dan reputasi perusahaan sebagai employer. Dan yang terakhir adalah tidak mengintegrasikannya data SDM untuk pengambilan keputusan. Startup ini sering belum menggunakan sistem manajemen SDM berbasis data atau Human Resource Analytics untuk mengambil efektivitas struktur organisasi, performa karyawan, dan kebutuhan real tenaga kerja. Akibatnya keputusan PHK cenderung subjektif atau berdasarkan insting, bukan pada data yang kuat. Saya akhiri untuk penyampaian jawaban atas tugas MSDM saya. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.